datang seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Lalu sahabat ini bertanya kepada Rasul, sekaligus minta wejangan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tolong berikan satu amalan atau satu wasiat. Apabila wasiat itu kami lakukan, maka kami akan masuk surga. Lalu apa jawab Rasulullah? Qala istafti qalbak. Mintalah nasihat kepada hatimu sendiri. Ya, Rasulullah itu disebut seorang nabi, seorang rasul, afdalun nasihat, orang yang paling top nasihatnya ya Rasulullah. Karena apa yang diucapkan Rasul, apa yang diperbuat Rasulullah itu adalah berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Tidak ada yang diucapkan Nabi kecuali itu wahyu dari Allah. Jadi apa yang disampaikan Nabi, apa yang dinasihatkan Nabi, itu semuanya berdasarkan wahyu, berdasarkan kebenaran. Tapi ada saatnya Rasulullah ketika diminta nasihat, Rasul tidak ngasih nasihat panjang lebar, tapi jawaban singkat tadi Pak. Ada sahabat minta dinasihati, kata Nabi, minta nasihat dari hatimu sendiri. Ya. Kenapa Rasulullah menyuruh sahabat itu agar minta nasihat kepada hatinya sendiri? Karena hati itu paling jujur. Ya. Hati itu paling polos. Hati itu selalu tahu siapa sejatinya diri kita. Kita bisa membohongi orang lain, kita tidak akan bisa membohongi diri sendiri, karena hati kita sudah tahu. Ya, maka kalau orang mau mendengarkan nasihat-nasihat hatinya, pasti hidupnya tak akan lempeng. Cuma yang menjadi masalah, manusia tidak mau dengerin kata hati, dengerin kata nafsu, kata akal. Akal dan nafsu itu selalu jadi kendaraan oleh setan untuk mengelabui manusia. Maka kebenaran tidak satu-satunya datang dari akal, apalagi dari nafsu. Inna nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Nafsu itu selalu mengajak manusia untuk berbuat dosa, untuk berbuat salah. Tapi kalau hati Pak, itu selalu membawa pesan-pesan kebenaran. Maka seorang pelacur sekalipun tidak ada yang berdoa supaya anak cucunya jadi pelacur, karena hatinya sudah tahu itu dosa. Seorang koruptor sekalipun tidak ada yang berdoa supaya anak cucunya jadi koruptor. Kenapa? Karena hatinya sudah ngomong itu dosa. Nah, persoalannya kenapa sudah tahu dosa kok tetap masih berbuat dosa juga? Itu artinya orang itu tidak mau mendengarkan kata hati, tidak dengerin nasihat hatinya. Hatinya diperkosa demi untuk mengikuti kata nafsu. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kajian, kita sama-sama membaca sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad.
مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله salam rindu untukmu ya Rasulullah Assalamu alayka ya Sayyidi ya Habiballah terimalah kami menjadi umatmu ya Rasulullah Assalamu alayka ya Sayyidana wa Habibana وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين Ya Allah, sampaikan sholawat salam rindu kami kepada kekasihmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, sandingkan kami, sandingkan seluruh keluarga kami, sandingkan ayah dan ibu kami, kelak di akhiratmu bisa bersanding dengan Rasulullah di dalam surga, bisa bersanding dengan orang-orang yang Engkau kasihi. Rabbana taqabbal mahabbatana ila Rasulikal Karim. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis-shalihin wa tawaffana muslimin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, liman qala wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati segenap pengurus musala
Al-Muhajirin, juga Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena berkat izin dan iradahnya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nikmat sehat dan panjang umur ini bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki diri kita, memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati Allah, kajian kita adalah tadabbur Al-Quran, yaitu renungan-renungan di bawah naungan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu kiat-kiat menjaga kebersihan hati. Untuk mengawali kajian ini kita akan membuka Al-Quran surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 88 sampai 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahul adzim. Asy-Syu'ara surat 26 ayat 88 sampai 89, yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari di mana tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya harta benda manusia, anak keturunan manusia, kecuali yang kita bawa kepada Allah pada hari itu adalah membawa hati yang bersih. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Bapak Ibu sekalian, ini salah satu ayat yang menjelaskan supaya kita selalu berusaha untuk membeningkan hati kita, untuk membersihkan hati kita. Karena nanti pada hari kiamat yang kita bawa kepada Allah itu bukan harta kita, bukan keluarga kita. Yang kita bawa untuk menghadap Allah itu adalah hati yang bersih. Lalu bagaimana ketika menghadap Allah kita tidak punya hati yang bersih? Ya, jangan-jangan kelak pada hari kiamat Allah tidak akan menemui kita. Ya. Nah, maka di dalam banyak hadis Rasulullah SAW mengingatkan kita agar kita terus berusaha untuk menata hati kita. Ya. Bahkan dalam hadis disebutkan, Ja'a rajulun ilan nabi faqala ya Rasulullah awsini bi'amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Qala istafti qalbak. Datang seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Lalu sahabat ini bertanya kepada Rasul, sekaligus minta wejangan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tolong berikan satu amalan atau satu wasiat. Apabila wasiat itu kami lakukan, maka kami akan masuk surga. Lalu apa jawab Rasulullah? Qala istafti qalbak. Mintalah nasihat kepada hatimu sendiri. Ya, Rasulullah itu disebut seorang nabi, seorang rasul, afdolun nasihat, orang yang paling top nasihatnya ya Rasulullah. Karena apa yang diucapkan Rasul, apa yang diperbuat Rasulullah itu adalah berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Tidak ada yang diucapkan Nabi kecuali itu wahyu dari Allah. Jadi apa yang disampaikan Nabi, apa yang dinasihatkan Nabi, itu semuanya berdasarkan wahyu, berdasarkan kebenaran.
Tapi ada saatnya Rasulullah ketika diminta nasihat, Rasul tidak ngasih nasihat panjang lebar, tapi jawaban singkat tadi. Ada sahabat minta dinasihati, kata Nabi, minta nasihat dari hatimu sendiri. Ya. Kenapa Rasulullah menyuruh sahabat itu agar minta nasihat kepada hatinya sendiri? Karena hati itu paling jujur. Ya, hati itu paling polos. Hati itu selalu tahu siapa sejatinya diri kita. Kita bisa membohongi orang lain, kita tidak akan bisa membohongi diri sendiri, karena hati kita sudah tahu. Ya, maka kalau orang mau mendengarkan nasihat-nasihat hatinya, pasti hidupnya itu akan lempeng. Cuma yang menjadi masalah, manusia tidak mau dengerin kata hati, jadi dengerin kata nafsu, kata akal. Akal dan nafsu itu selalu jadi kendaraan oleh setan untuk mengelabui manusia. Maka kebenaran tidak satu-satunya datang dari akal, apalagi dari nafsu. Inna nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Nafsu itu selalu mengajak manusia untuk berbuat dosa, untuk berbuat salah. Tapi kalau hati, Pak, itu selalu membawa pesan-pesan kebenaran. Ya. Maka seorang pelacur sekalipun tidak ada yang berdoa supaya anak cucunya jadi pelacur, karena hatinya sudah tahu itu dosa. Seorang koruptor sekalipun tidak ada yang berdoa supaya anak cucunya jadi koruptor. Kenapa? Karena hatinya sudah ngomong itu dosa. Nah, persoalannya kenapa sudah tahu dosa kok tetap masih berbuat dosa juga? Itu artinya orang itu tidak mau mendengarkan kata hati, tidak mendengar nasihat hatinya. Hatinya diperkosa demi untuk mengikuti kata nafsu. Maka di surat Asy-Syams surat 91 ayat yang ke-8, 9, 10 Allah juga menguatkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan, Allah memberikan kepada seluruh manusia dua sifat. Ada fujuraha wa taqwaha. Ada sifat fujur, Pak. Ada sifat takwa. Sifat fujur itu kecenderungannya manusia akan diajak untuk berbuat dosa. Kalau wa taqwaha, nah, sifat takwa itu apa? Sifat yang bersumber dari hati kita. Ya. Maka dalam hidup manusia tidak akan pernah lepas dari dua sifat itu. Kadang fujur, kadang takwa. Kadang benar, kadang salah. Itulah fitrah dari manusia. Gak mungkin manusia itu benar terus, dan gak mungkin manusia itu salah terus. Sebaik-baiknya orang pasti ada jeleknya, dan sejelek-jelek orang pasti ada baik. Gak ada orang itu benar terus. Kenapa? Yang benar terus cuma malaikat. Jadi kalau hari ini ada orang ngomong, Pak Ustadz, alhamdulillah hari ini aku sekarang ini sudah benar terus, gak pernah punya salah. Berarti dia sudah berubah jadi dikasih kopi 12 habis. Padahal malaikat enggak ngopi. Yang ngopi siapa? Manusia. Kalau manusia enggak boleh dong. Yang mengaku punya sifat malah malaikat. Malaikat enggak punya kesalahan. Maka yang boleh mengklaim tidak pernah punya salah, tidak pernah punya dosa ya hanya malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. At-Tahrim surat 66 ayat 6. Malaikat itu enggak pernah maksiat. Kenapa? Karena malaikat itu diciptakan Allah tidak diberi nafsu. Jangankan berbuat dosa, niat berdosa aja enggak ada malaikat itu. Maka sikap malaikat itu adalah sami'na wa ta'na. Jadi clear kan? Kalau manusia tidak mungkin memasuki posisi itu. Dan manusia, sebaik-baik manusia pasti ada jeleknya. Ya, karena yang jelek, yang benar terus malaikat. Kalau yang jelek terus ya
Yang jelek terus itu iblis, Pak. Kita manusia, kita malaikat bukan, iblis juga bukan. Ya. Maka sejelek-jelek manusia pasti ada baik. Ya. Nggak mungkin manusia itu jelek terus. Maka kenapa kita tidak boleh menghakimi orang, memvonis orang, ini ahli neraka, ini sesat, nggak boleh. Kenapa? Hari ini bisa jadi memang dia belum baik, belum tentu hari esok. Ya, karena hidayah itu datang nggak pakai menit, bahkan nggak pakai detik. Innal huda hudallah yahdi man yasha. Hidayah itu milik Allah. Kalau Allah mau buka hati manusia, nggak perlu lama, Pak. Ya, nggak usah kita bicara orang lain, Pak. Ya, kita flashback, kita bicara diri kita saja. Kalau sekarang Bapak Ibu senang ke musola, senang ikut kajian, sudah mulai memperbaiki diri, itu kan karena Allah sudah memberikan hidayah. Coba 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, subuh-subuh seperti ini kita masih ada di mana? Mungkin masih tempat tidur kita. Ya, tapi sekarang kita sudah senang ngaji, kita sudah senang ibadah kepada Allah. Ya. Nah, kalau hari ini ada orang yang belum senang ke masjid, belum senang ke musola, belum juga memperbaiki diri, kan bukan hak kita untuk menjelek-jelekkan mereka, karena itu dulu juga kita juga. Ya. Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan pernah kita merasa lebih baik dari orang lain, karena sejatinya yang tahu diri kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangankan menilai orang lain, Pak. Kita aja nggak tahu kok nilai diri kita di hadapan Allah. Karena hak menilai hanya siapa? Hak menilai hanya Allah. Maka kalau hari ini ada orang senang menilai-nilai orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, berarti dia telah makan jadi Tuhan. Ya, atau jangan-jangan sudah jadi Tuhan buat orang lain. Ya. Ingat kisah pada masa Rasulullah, Pak. Rasul pernah menceritakan ada seorang yang dulunya pendosa, lalu di akhir kehidupannya Allah berikan hidayah. Setelah mendapat hidayah, ini orang bertaubat kepada Allah, dan gak lama bertaubat, ini orang meninggal dunia. Apa kata Nabi? I'lamu anna rajulan min ahlil jannah. Ini yang meninggal termasuk ahli surga. Lalu sahabat bertanya, ya Rasul, dosanya itu puluhan tahun ya Rasulullah, kebaikannya baru sebentar, kok bisa dia termasuk ahli surga? Lalu bagaimana dengan dosa-dosa puluhan tahun di masa lalunya? Apa kata Nabi? Allah tak melihat masa lalu seseorang, yang Allah lihat adalah akhir dari kehidupan seseorang. Nah, yang tahu akhir kehidupan kita siapa? Gak mungkin kita. Apalagi kita mengetahui akhir kehidupan orang lain, gak mungkin. Ya. Maka disinilah pentingnya, akhirnya ya lagi-lagi apa Pak? Kita berusaha untuk mewarisi sifat salamatis sudur, bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita untuk tidak melihat kekurangan, kesalahan orang lain, sehingga tak ada waktu lagi ya untuk melihat kesalahan itu. Fokuskan kita melihat kekurangan, kesalahan diri kita. Ya, supaya apa? Kita tidak melihat kesalahan dan kekurangan orang. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat lanjutannya apa tadi? Qad aflaha man zakka. Maka beruntung orang yang selalu berusaha untuk menata hatinya. Beruntung buat orang yang selalu membersihkan hatinya. Dan waqad khaba man dassaha, dan sungguh celaka buat orang yang mengotorinya. Ya, apa sih yang menyebabkan kotornya hati? Ya, salah satu muhlikatul qalbi, ada 3 perkara yang merusak hati kita. Apa itu? Yang pertama adalah min kasratil dzunub. Ya, yaitu membiasakan berbuat dosa. Idza adnabal abdu dzanban nuknatan sauda fi qalbi wa khasa qalbu, kata Nabi. Ketika manusia itu berbuat dosa,
maka dosa itu akan menjadi titik noda hitam di hati manusia. Itu satu dosa, Pak. Kalau berbuat dosa lagi, titik noda hitam nempel di hati kita lagi. Lama-lama apa? Wa qasa qalbu, akhirnya hati itu menjadi keras. Hatinya kotor. Dan kalau hati itu sudah keras, apa efeknya? Apa efek negatifnya? Pertama, hati itu susah untuk menerima kebenaran. Nah, susah untuk menerima apa? Kebenaran. Ya, ketika ada kebenaran disampaikan, didengerin sih, tapi masuk kuping kanan, langsung keluar kuping, nggak membekas di hati. Susah untuk menerima nasihat. Kalaupun menerima nasihat, kadang lihat dulu, Pak, yang kasih nasihat siapa. Kalau yang kasih nasihat itu orang di atas levelnya, baru dia bilang siap, nah, begitu, Pak. Tapi kalau yang kasih nasihat orang di bawah levelnya, lo siapa? Ini tanda bahwa hati kita sudah bermasalah. Kalau orang itu hatinya itu bersih, dia nggak peduli, Pak. Mau kebenaran itu datang dari siapa, mau nasihat datang dari siapa, dia nggak peduli, karena dia nggak fokus siapa yang menyampaikan nasihat. Dia akan fokus apa yang dinasihatkan. Ya. Walaupun itu datang dari cucu kita, dari siapa lagi, pembantu kita, kalau mak itu benar, kita ikuti kebenaran. Itu cara untuk melembutkan hati. Ya. Jadi cara untuk melembutkan hati adalah apa? Jangan kita melihat siapa yang memberi nasihat, tapi lihatlah apa yang dinasihatkan. Ada peribahasa, ini peribahasanya sebetulnya agak jorok, ya. Mau disebutin nggak? Ya, agak jorok, tapi Islami, Pak. Ya, sebutin aja ya. Mudah-mudahan jangan ngantuk langsung melek. Ya. Walaupun keluar dari dubur ayam, kalau itu telur, ambil telurnya. Gak usah lihat, ya kenceng kok ngomongnya. Saya berani. Walaupun keluar dari dubur ayam, kalau telur, ambil telurnya. Gak usah lihat duburnya. Tuh, yang saya sebut juga. Gak usah lihat duburnya. Coba berapa ribu telur sudah masuk ke perut kita. Pernah gak kita ingat ya? Yang ngeluarin kan jorok. Enggak. Kenapa kalau kita terima nasihat selalu? Siapa sih yang kasih nasihat? Kalau nggak ngaji, siapa sih ustadznya? Kalau nggak ustadzku nggak mau, kalau nggak ustadz ini nggak mau, kalau nggak pengajian nggak pengajian grupnya nggak mau, ngapain? Ya. Ungdur makol, walatang dulimangkol. Lihatlah apa yang diucapkan. Nggak usah lihat siapa yang mengucapkan. Ya. Jadi itu cara untuk apa? Melembutkan hati kita. Dan kalau hati itu sudah keras, tadi kan susah menerima nasihat, susah menerima kebenaran. Yang kedua apa? Hati itu akhirnya apa? Kena penyakit. Ya, penyakit itu disebut dengan penyakit al-wahan. Ya. Ini jangan tanyain ke dokter, dokter nggak akan tahu. Dok, apa sih penyakit al-wahan itu? Ya. Al-wahan kata Rasulullah, apa? Wa mal wahnu ya Rasulullah. Sahabat bertanya, apa penyakit al-wahan itu ya Rasulullah? Kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya. Hatinya akan terlalu cinta kepada dunia, lupa mati. Ya. Itu disebabkan karena apa? Hatinya kotor, lupa mati. Terlalu cinta dunia. Sebetulnya cinta dunia nggak dilarang, ya karena memang kita hidup di dunia. Ya. I'mal lidunya ka'annaka ta'ishu abadan. Beramalah untuk dunia, bekerjalah untuk dunia seolah kita hidup selama-lamanya. Memang kita harus punya etos kerja, punya semangat. Ya. Tapi kalau kita terlalu cinta dunia, nanti saat kita dicabut ruh kita dari jasad kita, nanti terasa susah, terasa berat. Kenapa? Karena ruh itu susah dan mudahnya saat dicabut dari raga kita, itu tergantung sejauh mana hati kita mencintai dunia. Seperti kalau kita punya pohon singkong, Pak. Semakin akarnya itu menancap ke bawah, semakin kuat,
Nggak mungkin bisa ditarik dengan tangan, harus pakai linggis. Jangan sampai malaikat cabut nyawa kita pakai linggis, ya, biar dicabutnya pelan. Kenapa? Kan hati kita nggak terlalu mengakar kepada dunia, ya, gitu. Maka di Al-Quran sendiri kan, coba kalau kita buka Al-Qasas surat 28, 77 itu, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kejarlah urusan akhiratmu dan jangan lupa urusan dunia. Coba lihat ayatnya. Yang ditekankan apa? Kejarlah urusan akhiratmu dan ojo lali urusan dunia. Jadi urusan dunia itu hanya Allah berikan pesan, jangan lupa dunia. Berarti tujuan hidup kita sebetulnya bukan untuk dunia, Pak. Tujuan hidup kita adalah untuk akhirat. Kalau hidup kita ini tujuannya untuk dunia, endingnya pasti kita akan kecewa karena suatu saat kita akan tinggalkan semua. Sudah berapa banyak, Pak, jamaah kita yang sudah nggak ada di musola? Terus saat meninggal dunia, apa yang dibawanya? Maka kalau hati kita terlalu condong kepada cinta terhadap dunia, maka endingnya kita akan kecewa. Ya, maka tujuan hidup kita bukan untuk dunia ini, namun tujuan hidup kita adalah untuk Allah yang Maha Hidup. Hidup kita bukan untuk mati, tapi kematian kita akan menyongsong kehidupan akhirat yang abadi. Kalau untuk dunia kita mati-matian, kenapa untuk akhirat setengah hati? Padahal kehidupan dunia itu ada batasnya, sementara akhirat itu abadi. Ya, maka orang yang cerdas, kata Rasulullah, dia tidak akan memilih hidup jangka pendek, tapi dia akan memilih hidup jangka panjang. Kalau di dunia kita kejar mati-matian, harusnya untuk akhirat lebih mati-matian. Kan kata Nabi apa, Pak? Umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat itu antara 60-70. Maka yang di atas 70, alhamdulillah itu, Pak, ada bonusnya. Ya, umur umatku itu antara 60-70. Bahkan ada yang belum sampai 60, kan ada, Pak. Ya. Nabi Isa itu 34 tahun, Nabi Yahya 31 tahun, Imam Syafi'i 57 tahun, ya, Rasulullah 63, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali itu 63. Yang dari 4 sahabat Nabi yang agak panjang itu Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu 82 tahun. Dan walaupun kelihatannya wah 82 tahun, wah 90 tahun, wah 100 tahun, kalau dibandingkan dengan waktu akhirat, Pak, nggak ada apa-apa. Coba kita buka surat As-Sajdah, surat 32 ayat 5, di akhir ayat itu Allah berfirman, wa fi yaumin kana miqdaru alfi sanatin mimma ta'uddu. Itu surat As-Sajdah surat 32 ayat 5. Sehari di akhirat, kata Quran, Pak, itu seperti 1000 tahun di dunia. Sehari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Umur kita ada sehari di akhirat? Nggak ada, Pak. Coba kalkulasi. Sehari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Ya, kalau kita sekarang punya umur 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, itu kurang lebih umur kita itu 1,5 jamnya akhirat. Kita berangkat pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang sampai tulangnya di banting-banting. Nggak tahu istilah mana. Berarti untuk mengejar 1,5 jamnya akhirat. Masuk 1,5 jam akhirat dikejar mati-matian, sementara surga yang abadi di nomor kesekian. Ya. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Surat Al-An'am surat 6 ayat 32. Tidak ada kehidupan dunia itu kecuali la'ibun wa lahun, seperti bermain-main dan bersenda gurau. Quran. Senda gurau enggak mungkin lama-lama, Pak. Bermain-main juga enggak mungkin lama. Jadi hidup kita di dunia ini adalah menunggu. Menunggu apa? Menunggu fase berikutnya. Kalau kita lihat fase hidup manusia ada 13, Pak.
Fase perjalanan hidup kita ini ada 13 fase. Sekarang ini kita baru masuk 3 fase. Dari alam ruh, alam rahim, alam dunia. Masih ada 10 fase kehidupan. Panjang hidup ini, Pak. Ya. Jangankan kita bicara tentang kehidupan akhirat. Setelah kematian, di mana hidup kita? Kita masuk fase alam kubur. Belum lagi alam barzah, belum lagi yaumul kiamat, belum lagi yaumul ba'ats, hari dibangkitkan, belum lagi yaumul mahsyar, kita akan dikumpulkan di satu tempat namanya padang mahsyar, belum lagi yaumul hisab, belum lagi yaum ila siratil mustaqim, belum lagi yaumul mizan, ditimbang amal kita, belum lagi yaumul jaza, dan belum lagi kita akan divonis terakhir itu apakah ahlul jannah atau min ahlin nar. 13. Hari ini kita baru masuk fase ketiga. Ya. Jadi kalau sampai kehidupan dunia ini melalaikan kita kepada akhirat, kepada Allah, itulah yang diingatkan oleh Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Itu surat Al-Munafikun surat 63 ayat 9. Wahai orang-orang beriman, jangan gara-gara hartamu, anak-anakmu engkau lupa kepada Allah. Ya. Maka ujian yang paling berat, Pak, itu bukan ujian kesulitan. Ujian yang paling berat itu justru ujian berupa kesenangan. Karena kesenangan itu sering mengelabui manusia. Ya. Banyak orang lulus ketika diuji dengan kesulitan. Tapi banyak orang tidak lulus ketika diuji dengan kesenangan. Maka hati-hati dengan kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Selama ini kan kita selalu berpikir, Pak, kalau ujian itu selalu tanggal tua, gitu kan? Selalu dalam kesulitan. Jadi kalau kita mendapat kesenangan itu kita nggak anggap ujian. Padahal itu justru ujian, Pak, yang sering menterlenakan manusia. Ya. Seperti kalau kita bawa kendaraan, Pak, jalannya jelek, berani ngebut nggak? Ada nggak tabrakan di jalan jelek? Nggak ada. Tabrakan itu selalu di jalan-jalan yang mulus. Dan begitulah gambaran hidup. Kadang orang diuji dengan kesulitan, malah senang ke musola. Ya, adalah dalam keadaan susah, orang itu mudah dekat sama Allah, Pak. Jadi begitu dihilangkan kesusahannya, Allah di nomor kesekiannya. Itu tabiat manusia. Maka kenapa dalam hidup ini kita nggak dibiarkan senang terus, biar hidup ini seimbang, kadang senang, kadang susah. Itu seimbang, kadang senyum, kadang menangis, itu normal. Yang nggak normal itu kalau tersenyum terus. Coba tanya terus, 2 jam di jalan, ya. Orang masih nanya, Pak, mulai kapan? Mulai apa? Mulai senyum maksudnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya. Jadi salah satu penyebab kotornya hati tadi apa? Hubbud dunya. Dan kalau sudah orang terlalu cinta dunia, penyakit berikutnya al-wahan tadi apa? Wa karahiyatul maut. Dia lupa mati, Pak. Lupa mati. Gitu. Walaupun nih, Pak, usia ini sudah tidak muda lagi. Mungkin fisik pun sudah berkurang kekuatannya. Kalau hatinya itu kotor, Pak, dia nggak ingat kematian itu. Sehingga diajak ke musola, malas, diajak ngaji, insya Allah mau terus-terusan. Ya. Dari tahun 2000 sampai 2000, mau 2005, insya Allah fasih dapat. Susah. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita buka macam-macam hati manusia. Ada berapa macam? Dalam Quran disebutkan ada 4 macam. Ini hati kita yang mana ini? Ya. Ini kalau dibahas 4-4-nya, insya Allah selesai jam 9. Ya. Mau jam 9? Pak Ustadz yang nggak mau. Main mau aja. Ya udah nggak apa-apa, Bapak Ibu sampai jam 9. Habis ini saya pulang. Yang pertama, hati manusia itu disebut dalam Quran ada qalbun mayyitun, hati yang mati. Nah, itu hati siapa kira-kira? Di Al-Baqarah surat kedua ayat 6 dan 7.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Sadaqallahul adzim. Al-Baqarah 6 dan 7. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah, mereka sama saja mau dikasih nasihat ataupun enggak dikasih nasihat, la yu'minun, mereka tidak beriman. Kenapa? Khatamallah, Allah telah mensegel hatinya mereka. Hatinya sudah dimatikan oleh Allah. Nah, pertanyaannya, kenapa hatinya kok dimatikan oleh Allah? Ya, karena hatinya nggak bisa menerima kebenaran. Kata Allah, buat apa ada hati? Toh hatinya juga nggak berfungsi. Ya, nggak cuma hati, apa? Wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah. Pendengarannya pun disegel oleh Allah. Lalu penglihatannya pun disegel oleh Allah. Nah, kalau hati sudah disegel, pendengaran, penglihatan disegel juga. Pertanyaannya apa? Hidayah mau lewat mana? Ya. Dan ada yang menarik ya, kalau kita mempelajari susunan redaksi bahasa Al-Qur'an. Kadang ketika Allah menyebut kata hati, itu kenapa dibarengkan sama pendengaran, sama penglihatan? Itu banyak di beberapa ayat itu. Ya. Kalau tadi kan surat Al-Baqarah 6 dan 7, ini ada dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 179. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Itu Al-A'raf surat 7 179. Ini kalau kita hubungkan dengan surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7, itu hampir ada korelasinya itu, Pak. Kenapa Allah itu menutup hatinya orang-orang yang kafir kepada Allah? Kan tadi kan disebutkan pendengarannya ditutup, penglihatannya ditutup, hatinya ditutup. Lalu di surah Al-A'raf 179 sama itu. Sungguh aku telah menyediakan neraka jahanam buat manusia dan jin, yaitu manusia-manusia yang punya hati, la yafqahuna biha, hati yang enggak bisa menerima kebenaran, walahum a'yun, mereka punya penglihatan, punya mata, matanya nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mereka diberikan telinga, telinganya nggak bisa mendengarkan peringatan-peringatan Allah. Mereka seperti binatang. Saya kepingin melihatkan dua ayat yang punya korelasi, yang punya kesamaan, Pak. Hati digandengkan dengan dua anggota badan kita, mata dan telinga. Kenapa? Ternyata apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu yang akan ditransfer ke hati kita. Ya, Bapak Ibu dengar berita tabrakan beruntun di Cipularang, baru dengar itu, Pak. Lalu yang meninggal sekian, gitu ya. Pasti saat Bapak Ibu mendengar berita itu, seketika itu hati langsung bersedih. Berarti apa yang didengar itulah langsung masuk ke hati. Atau kita menyaksikan sendiri, Pak. Ya, kita menyaksikan kecelakaan itu. Ya Allah, tiba-tiba sedih kita, menangis kita. Kenapa? Karena pendengaran dan telinga itu yang terdekat dengan hati kita. Berarti kalau kita kepingin punya hati yang bersih, pastikan penglihatan dan pendengaran kita pun bersih. Gimana hati kita mau bersih, Pak? Kalau selalu melihat dosa, melihat kesalahan, itu yang nanti akan ditransfer ke hati. Mendengar hal-hal yang negatif, itu yang akan ditransfer ke hati. Berarti salah satu cara untuk menjaga kebersihan hati adalah jaga pandangan, jaga pendengaran. Itu salah satu cara, Pak. Untuk apa? Tazkiyatun nafsi, untuk membersihkan hati kita. Maka apa yang dilihat, apa yang didengar, itu nanti yang akan ada di hati kita. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, ada
hati yang disebut Quran sebagai qalbun maridun, hati yang sakit. Ya, hatinya korengan, Pak. Bahkan penyakit hati itu lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Kalau penyakit fisik, Pak, paling meninggal dunia selesai sudah. Dan tidak ada gara-gara penyakit fisik orang masuk neraka. Kata malaikat, Bapak sakit apa? Jantung neraka. Nggak ada, Pak. Kalau itu apa? Bengek neraka sana, nggak ada juga. Tapi begitu yang sakit itu hati kita yang berpenyakit, Pak. Itu yang menyebabkan kita akan masuk neraka. Tapi hari ini kan orang lebih memikirkan fisik. Kalau fisik sakit sedikit langsung cari dokter, tapi hatinya bertahun-tahun sakit nggak diobati. Ada kesombongan, tetap aja sombong dari muda sampai tua. Nggak pernah sadar, padahal itu bahaya. Ya, hasud, iri, dengki, lihat orang susah lihat orang, susah lihat orang senang lihat orang susah. Penyakit hati hasud. Lihat tetangganya bisa beli gelang 1 sikut, ya. Berapa? 1 sikut, ya. Langsung pingsan. Ya. Paling enggak kalau ada orang dapat kenikmatan, dia selalu berpikir buruk. Itu orang kok bisa beli ini, bisa beli itu, jangan-jangan pakai tuyul. Hatinya kotor. Itu penyakit hati. Ya. Maka jangan kita terlalu hanya sibuk memikirkan fisik-fisik kita. Jangan hanya sibuk kita memikirkan jasmani kita. Kita sudah saatnya untuk mikirin rohani kita. Nah, rohani itu kan hati, ruh, jiwa. Ya, karena kalau orang itu hatinya berpenyakit, apa kata Quran, Pak? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun 'alimun bima kanu yaktubun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Sadaqallahul adzim. Surat Al-Baqarah ayat 10, 11, 12. Di dalam hati manusia ada penyakitnya, dan penyakit itu fazadahumullah, akan bertambah-tambah. Maka bagi orang yang punya penyakit hati itu akan mendapatkan azab Allah bima kanu yaktibun, karena sebab banyak dusta. Nah, tanda-tanda orang hatinya berpenyakit apa, Pak? Yaitu selalu berbohong. Ya. Dan kalau orang itu sudah berbohong, apalagi bohongnya itu bisa mendatangkan keuntungan, biasanya susah untuk menyetop kebohongan. Ya, sekali dia bisa bohong, dia akan coba bohong kedua kali. Kenapa harus kedua kali? Kenapa harus 3 kali? Untuk menutupi kebohongannya. Sampai kiamat kurang sehari nggak kelar itu dia. Ya, itu yang disebut dengan apa? Qalbun. Siapa, Pak? Orang yang suka berbohong. Ya, idza kalama kadiba, wa idza wa'ada ikhtalafa, wa idza tumina khana. Orang munafik kalau bicara banyak bohong, kalau diberikan kalau berjanji dia suka mengingkari, kalau dikasih jabatan, kasih amanah, Pak, ya dia khianat. Dulu sebelum punya jabatan, dia berjanji akan memperjuangkan masyarakat rakyat. Bahkan sebelum jadi pejabat, rajin baca ayat kursi, dapat kursi lupa ayat. Jadi itulah tanda-tanda munafik. Ya. Kemudian yang ketiga adalah qalbun qasiyah, hati yang keras. Bahkan di Quran itu, Pak, kalau orang hatinya keras, lebih keras dari batu yang keras. Ya. Al-Baqarah surat kedua ayat 74, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma'
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Sadaqallahu Al-Baqarah ayat 74. Ada orang yang hatinya keras, bahkan lebih keras daripada batu yang keras. Allah katakan di ayat tadi apa Pak? Batu yang keras masih dipuji sama Allah. Kan dari batu keras bisa keluar mata air dan itu masih memberi manfaat buat manusia. Jadi batu yang keras masih bisa bermanfaat untuk buat rumah, untuk buat bangunan. Tapi orang yang hatinya keras, apa yang bisa kita ambil manfaat? Coba Bapak Ibu punya tetangga yang hatinya keras, gak nyaman tuh tetangganya. Ya. Di rumah ada orang hatinya keras, gak tenang. Jadi orang yang hatinya keras sama batu keras di Quran itu Allah masih hargai batu keras. Walamma yahbitu min khasyatillah, ada batu yang jatuh dari gunung Pak, min khasyatillah, karena batu itu tunduk kepada Allah. Batu aja mau tunduk sama Allah. Tapi kalau orang hatinya keras, dia tidak akan tunduk sama Allah. Dia tunduk hanya sama hawa nafsunya saja. Na'udzubillah min. Lalu yang keempat, yang terakhir disebut dengan qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nah, ini yang keempat, yaitu hati yang bersih. Bagaimana cara membersihkan hati yang berikutnya? Yaitu isi hati itu dengan banyak-banyak berzikir, banyak-banyak menyebut nama Allah, jangan kosong. Ar-Ra'd surah 13 ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan menyebut nama Allah hati itu akan tenang, hati itu akan bersih. Ya. Jadi jangan pernah hati itu apa? Melupakan Allah. Jangan pernah hati kita itu mengabaikan Allah. Jangan pernah hati kita itu meninggalkan Allah. Kalau hati kita meninggalkan Allah, nanti Allah akan ninggalin hidup kita. Ya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Al-Hasyr surah 59 ayat 19. Jangan pernah kita melupakan Allah, biar Allah tidak melupakan dirimu. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. Sadaqallahul-Adzim. Surat Toha, surat 20, 124 sampai 127. Barang siapa yang hidupnya berpaling, yang hidupnya mengabaikan Allah, hatinya nggak pernah connect, nggak pernah nyambung dengan Allah, apa kata Allah? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang itu akan diberikan kehidupan yang sempit. Masya Allah. Hidup yang apa? Hidup yang sempit. Hidup sempit itu bukan rumahnya sempit, Pak. Hidup sempit itu hatinya yang disempitkan oleh Allah. Rumah yang luas seperti Stadion Senayan, kolam renang 20 biji. Tapi kalau hatinya sempit, Pak, tetap terasa sempit juga. Jadi yang membuat hidup sempit itu hati kita yang sempit. Kenapa hati itu sempit? Ya, hatinya nggak nyambung sama Allah. Ya. Hatinya tidak connect dengan Allah. Maka ketika hati itu nggak nyambung dengan Allah, Pak, maka Allah akan cabut apa, Pak? Ketenangan hidup kita. Makanya kalau ada orang dalam hidupnya kok sering stres, sering depresi, sering putus asa, itu masalahnya bukan pada problemnya, masalahnya di hatinya. Hatinya nggak nyambung ke Allah.
Dan sekarang ini kan banyak orang stres yang disalahin masalah. Pak Ustadz sih gak mengalami masalah saya. Ini masalah saya berat Pak Ustadz. Makanya saya stres. Lah, faktanya gak ada orang hidup yang tak ada masalah. Kenapa yang stres cuma kita, yang lain gak ada masalah? Ya. Jadi permasalahan itu sebetulnya Pak, bukannya menyebabkan stres, ya, tetapi jangan-jangan apa? Kita salah dalam melarikan masalah. Kita selama ini kan selalu membawa masalah ke sini terus Pak. Lelah kita. Kenapa nggak kita melibatkan Allah? Sekarang ini kalau kita mendengar berita-berita di dunia Pak, negara yang paling tertinggi tingkat stres, tingkat bunuh diri dunia, negara berkembang, negara maju Pak. Ya. Kenapa di negara maju banyak orang stres? Kan siapa banyak orang cerdas intelektualnya. Ini bukti bahwa hidup ini nggak bisa dihadapi dengan kecerdasan intelektual saja. Hidup ini juga perlu dihadapi dengan kecerdasan spiritual, dan itulah iman. Kalau bicara iman berarti bicara apa? Hati, karena iman berada di hati kita. Ya. Jadi kalau hidup ini selalu gitu kita larikan, semua masalah hidup kita larikan ke akal kita, ke pikiran kita, stroke lama-lama kita. Iya. Makanya konsep Quran apa? Dengan berzikir kepada Allah, dengan melibatkan Allah, dengan menyambung hati kita dengan Allah, maka Allah akan memberikan ketenangan. Kalau orang sudah tenang, jangan salah Pak, penyakit itu disebabkan 3 faktor. Karena stres, karena pola makan, pola hidup kita. Pola berpikir itu 60% Pak. Gitu. Kita sakit, berobat itu bukan menghilangkan penyakit, menghilangkan rasa sakit. Yang menghilangkan penyakit, tenang hati kita. Karena itu 60%. Jadi ini kita sakit, ya kita cari dokter. Stres masih terus-terusan. Padahal salah satu penyebab penyakit itu adalah dari pikiran kita. Maka kenapa kita disuruh suruh berzikir kepada Allah biar hati tenang. Kalau hati tenang, pikiran tenang. Kalau pikiran tenang, penyakit mana yang datang? Berarti dengan kita pikiran tenang Pak, 60% kita sudah sanggup menghilangkan penyakit. Baru itu pola makan, pola hidup. Gitu ya. Aja mas kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, surat Toha berarti 124, orang yang hidupnya mengabaikan Allah, Allah akan memberikan kehidupan yang sempit. Lalu yang kedua apa? Ini yang ngeri-ngeri sedap ini. Yang kedua apa? Wa yahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, kata Quran. Nanti dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu dia bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa sekarang aku buta? Kan dulu aku melihat ya Allah. Lalu apa jawab Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tumsa. Hari ini aku abaikan engkau karena dulu kau mengabaikan aku. Namun nih, maka kita dalam kondisi apapun Pak, nanti kita harus terus nyambung dengan Allah. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbi wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Al-Baqarah surat kedua 112. Barang siapa yang hidupnya itu melibatkan Allah lalu diwarnai dengan perbuatan yang baik, maka baginya akan mendapatkan pahala yang besar, dan dalam kehidupan di dunianya dia tidak akan dihantui ketakutan dan tidak akan larut dalam kesedihan. Mudah-mudahan kajian hari ini akan mampu mencerahkan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaat. Baik, sebelum diakhiri ada yang mau bertanya? Silakan. Boleh sesuai tema atau mungkin di luar tema. Enggak. Ada pertanyaan? Maaf, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Saya mau tanya, kenapa hati nurani tidak bisa dibohongi, Ustaz? Kenapa? Kenapa hati nurani tidak bisa dibohongi? Ya.
Karena hati itu Pak, bersemayamnya fitrah manusia. Kan dulu manusia terlahir itu dalam keadaan fitrah. Jadi hati manusia itu memang Allah takdirkan dengan kefitrahan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi lahir ke dunia itu membawa hati yang fitrah, hati yang bersih, hati yang suci. Ya. Sebelum ruh kita itu Pak ditemukan dengan jasad kita, kan fase pertama hidup kita ini kan alam ruh. Jadi ruh kita dihidupkan dulu Pak. Di mana kumpulnya ruh itu? Di alam barzah. Ini kadang-kadang sering orang mengartikan alam kubur itu kan sama dengan alam barzah. Beda Pak. Alam kubur itu yang buat menyemayamkan jasad kita. Jasad kita dikubur di tengah kusir, di mana? Marabunta, itu kubur. Kalau alam barzah beda. Alam barzah itu adanya di mana? Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ar-Rahman ayat yang ke-20. Alam barzah itu adalah alam antara dunia dan akhirat. Posisinya di tengah-tengah. Maka orang yang meninggal dunia, ruhnya Allah kumpulkan di alam barzah. Ruh ini bisa melihat keadaan dunia dan juga bisa melihat keadaan akhirat. Itu alam barzah. Nah, sebelum ruh itu dipertemukan dengan jasad manusia, ruh itu ada di situ. Ya. Lalu ketika bayi dalam kandungan 4 bulan, ruh itu dipertemukan. Masuklah fase kehidupan kedua di alam kandungan. Ya. Maka sudah ada kehidupan itu. Sebelum ruh itu dimasukkan ke jasad manusia, ya, maka ruh itu dibaiat sama Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahid. Ruh, aku siapa, kamu siapa? Lalu ruh bilang, aku hambamu, engkau Tuhan. Nah, sejak itulah Pak, ruh itu dalam keadaan fitrah. Kalau dalam bahasa kita itu, ruh itu ruhani itu. Dan ruhani itu apa? Ada jiwa dan ada hati. Maka sejak itulah ya manusia ketika bayi itu dalam keadaan fitrah. Karena ruhnya sudah berbaiat, sudah berjanji bahwa dia mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika bayi lahir Pak, walaupun bapak ibunya Nasrani, tetap dia masuk surga. Karena dia masih fitrah. Ya, walaupun bapak ibunya bukan Islam. Bayi lahir itu dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Maka dalam Islam tidak ada istilah anak haram, anak zina. Kan sering kita menyebut itu, anak janda. Nggak ada. Ya. Tapi kan ini hasil zina. Nah yang haram ya perbuatan zina orang tuanya. Kalau bayinya nggak haram, bayi itu dalam keadaan fitrah. Ya. Nah, maka kenapa hati tadi kok nggak bisa dibohongi? Ya kan hati itu terjaga fitrahnya. Ya, cuma yang jadi masalah ini hatinya nanti kan dia hati ini sendiri Pak. Dalam diri manusia ada 3 potensi kan, ada akal, ada nafsu. Nah hati kita ini berperang terus dengan 2 ini. Ya maka harusnya posisi hati kita sebagai raja, lalu akal jadi panglima, lalu nafsu jadi prajuritnya, gitu ya. Kalau hatinya sebagai raja, akalnya sebagai panglima, maka dia harus ikuti kata raja. Jangan akal yang di atas, apalagi nafsu di atas Pak. Nah, yang mengotori hati itu ada nafsu, ada akal. Tapi hati itu selalu memberikan warning Pak. Ya, maka Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ma buat junub, apa itu dosa? Apa kata Nabi? Dosa adalah membuat engkau tidak tenang. Itu fitrah hati Pak, tahu dia. Dosa itu apa? Sesuatu yang membuat orang tidak tenang. Lalu ditanya lagi, mahya to'ah, apa itu kebaikan, apa itu ketaatan? Kata Nabi, yang membuat engkau tenang. Ini ngaji kayak gini tenang gak Pak? Utang aja lupa. Ya. Tapi jangan sampai keterusan, sekarang aja. Nggak usah mikirin utang, nanti habis pengajian baru itu sampai tenangnya. Ya, saking tenangnya mungkin di pengajian banyak yang jangan pakai bahasa yang kasar. Kalau tidur itu di luar pengajian. Kalau di pengajian itu harus bahasanya yang halus, khusyuk.
Ya. Apa? Khusyuk. Ya. Jadi bukan tidur itu Pak. Apa? Dan yang khusyuk itu pasti semalam banyak tahajud. Biarin aja Pak. Ya, semalam banyak. Nah yang enggak khusyuk itu berarti semalam tidak. Ya udah gitu aja. Ya, biar tambah khusyuk tuh yang ngantuk. Soalnya tadi Pak. Jadi hati apa itu dosa kata Nabi yang membuat hatimu tidak tenang? Itu begitu fitrahnya hati itu Pak. Ada nggak orang dosa itu tenang Pak? Ya, kalau tanya sama orang yang nggak berdosa bingung Pak. Harusnya kita tanya sama yang ada nggak orang korupsi tenang? Tenang itu Pak. Mulutnya tersenyum ya, mulut tersenyum, tapi hatinya Pak dihantui ketakutan. Nggak percaya, silakan dicoba. Ya, kesalahan itu membuat hati nggak tenang. Dan itu dari mana pancaran tidak tenang itu? Hati itu Pak. Dia udah ngasih tahu sebetulnya. Cuma kita memperkosa. Kita tidak mendengarkan kata hati. Yang didengarkan kata akal. Kapan lagi kamu nggak korupsi, nggak kaya-kaya. Lalu akal kolaborasi dengan nafsu, sudah. Gitu. Maka nggak mungkin Allah itu membahagiakan manusia dengan dosa. Ya. Nggak mungkin Allah itu membahagiakan manusia itu dengan korupsi, dengan zina, dengan narkoba, dengan judol, judi online. Nggak mungkin Pak. Kalaupun, maaf nih, kalaupun dosa itu membawa kenikmatan itu semua. Kenikmatannya itu hanya di permukaan saja. Kenikmatannya itu hanya di kulitnya saja. Mulutnya senyum, hatinya enggak. Ya. Jadi karena apa? Kenikmatan dalam berbuat dosa itu bukan bersumber dari hati, itu bersumber dari nafsu. Ya. Jadi makanya kalau orang itu mengikuti kata hati, pasti dia akan lempeng hidupnya. Karena hati itu tahu sejatinya dosa dan tidak. Jadi kok tiba-tiba ini Pak, saya mau ngambil sebuah perenungan saja ya. Kenapa anak kecil Pak, katakanlah balita atau bayi ini, kalau tidur nggak dibangunin nggak bangun, mungkin seharian bisa tidur terus Pak. Pagi tidur, siang tidur, sore tidur, malam tidur, coba aja. Tapi coba yang usia sudah jangan bilang tua, senior gitu, nggak enak tua itu nggak enak gitu ya. Yang sudah apa? Coba Pak, bisa nggak tidur kayak gitu? Ya, kenapa yang sudah senior itu kok susah tidur? Malam itu tidur cepet, bangunnya cepet. Ya. Jadi sebetulnya itu sebuah sinyal sebetulnya, sebuah gambaran. Kenapa bayi tidur terus? Ya tenang ya Pak. Ya sementara kita ini Pak, semakin hari semakin bertambah usia. Kita kalau sadar Pak, banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Kenapa kok malam kita susah tidur? Sebetulnya itu sinyal dari hati, jangan banyak tidur terus. Tahajud, istighfar, nangis-nangis kepada Allah. Tapi kita nggak paham dengan sinyal itu sinyal dari hati kita Pak sebetulnya. Tapi kita, kenapa ya kok aku jadi susah tidur, tolong beliin obat tidur. Tapi nggak bangun-bangun. Ya. Jadi itu sinyal dari hati Pak. Ya. Kenapa bayi mulutnya baunya wangi Bu? Karena mulutnya belum pernah dibuat melumpi. Jadi coba ya kalau sudah. Ya. Jadi artinya apa? Itu sebuah gambaran bahwa apa? Ada sinyal-sinyal yang sudah dipancarkan dari hati kita, tapi kita kadang nggak paham. Nah, kita lebih terjebak apa Pak? Dengan kenikmatan sesaat, kenikmatan semu itu. Ya. Saya ambil contoh yang paling sederhana saja Pak. Kalau Bapak Ibu habis pengajian ini langsung pergi ke kota sana, bawa kendaraan. SIM nggak ada, KTP nggak ada, nggak ngikutin plat genap ganjil juga. Di jalan ketemu Pak Polisi, perasaannya gimana? Gimana perasaannya? Polisi tiba-tiba pas lampu merah nyamperin kita, ketok-ketok jendela lagi. Gimana perasaan kita?
langsung pucat kita. Ditanya, Pak kok pucat kenapa? Itu gara-gara polisi. Pasti gitu kan? Jadi disalahin polisi kan? Padahal kenapa orang itu pucat? Karena kesalahannya. Itu salah sama manusia Pak. Kita nggak tenang. Terus kita mau tenang, kita berdosa sama Allah. Gimana coba? Ya. Itulah yang disebut dalam Quran surat Al-Baqarah 112. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajru inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang hidupnya itu selalu tunduk sama Allah, kemudian dia mewarnai hidup dengan banyak berbuat muhsin, berbuat kebaikan. Kebaikan itu berbanding lurus dengan kebahagiaan. Jadi rumusnya bahagia itu kebaikan. Dosa berbanding lurus dengan penderitaan. Walaupun dosa itu ada kenikmatan sesaat. Tidak sebanding dengan siksa Allah yang abadi selama-lamanya. Gitu ya. Nah, jadi fitrah hati manusia itu terus memberikan sinyal-sinyal kebaikan. Cuma kita bisa nggak menerima sinyal itu? Itu nanti kembali kepada kebersihan hati kita sendiri. Oke, ada lagi? Satu lagi mungkin? Ada Bu? Cukup? Baik, kalau cukup kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya. Yang lagi diberikan ujian-ujian oleh Allah, semoga Allah berikan kemudahannya. Dan semoga kita diberikan kemudahan untuk selalu memakmurkan rumah Allah. Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'il, istajib du'ana ya sami'a du'a ya Arhamar Rahim. Duhai Allah yang Maha mendengar, yang Maha melihat, yang Maha menyaksikan, yang Maha menghidupi, yang mewafatkan. Ya Allah, dari-Mu kami semuanya berasal, untuk-Mu kami berdoa ya Allah, dan kepada-Mu semuanya kami pasti akan kembali. Ya Allah, bila hidup ke depan kami ini masih membawa kebaikan, mohon ya Allah, berkahi dan panjangkan usia kami. Berikan kesehatan jasmani rohani kami. Angkat seluruh penyakit-penyakit kami, baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang susah diobati. Ya Allah, berikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani sisa-sisa hidup ini ya Allah. Jadikan sisa-sisa hidup kami ini menjadi hidup yang jauh lebih baik, hidup yang lebih berkah, hidup yang penuh ibadah, hidup yang selalu mampu memperbaiki diri. Ya Allah, dari mulai hari ini sampai Engkau mencabut nyawa kami, tetapkan iman dan Islam kami ya Allah, sehingga hanya nama-Mu yang kami sebut ketika kami mengembuskan nafas terakhir kali. Ya Allah, sebelum ajal menjemput kami, izinkan kepada kami untuk bertaubat kepada-Mu ya Allah. Ajarkan kepada kami makna taubat ya Allah, agar kami mampu menyadari dosa-dosa kami selama ini. Kami bukan orang yang suci dari dosa ya Allah. Kami bukan orang yang suci dari kesalahan. Kami menyadari banyak dosa-dosa dari masa lalu hingga saat ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan kemurkaan-Mu ya Allah. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan musibah-musibah yang selalu menghampiri hidup kami ya Allah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.